Sikat. Episode 15. Psikopat berjas putih. Judulnya serem. Psikopat berjubah putih. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang psikologi. Kita ngobrol santai ya, tapi kita tetap serius ya. Podcast kali ini kita akan mengangkat sebuah tema ya yang sedang banyak dibahas ya. Banyak dibahas di banyak juga media sosial. Kalau kita lihat ya, ada luka yang tidak berdarah, ada trauma yang tidak berteriak tapi disimpan. Dunia di mana sepertinya masa depan semuanya runtuh lah ya, berantakan. Di episode ini kita bersama psikolog kita nantinya akan membahas tentang traumatik psikologi yang dialami oleh mereka yang menjadi korban oleh orang yang justru kita percaya. Ya, tadi ya, psikopat berjas putih. Orang-orang di mana kita menyerahkan tubuh kita, perasaan, bahkan jiwa kita untuk disembuhkan, bukan untuk ditambahin trauma. Oke, kita akan menuju ke psikolog kita seperti biasa. Silahkan memperkenalkan diri untuk yang belum kenal. Oke, perkenalkan saya dengan Pauline. Iya. Oke. Wah, ini preambulanya mengerikan sekali sih, Pak. Ada kata-kata penderitaan dan sebagainya. Betul. Gitu, Ini memang topiknya lagi naik dan lagi memang naik, ini topik yang penting ya, penting sekali karena ini berkaitan keras sama traumatik ya. Ya. Orang jadi korban diproses secara hukum, Ya. problemnya selesai, ada solusi. Yang salah dihukum, yang nggak salah mendapatkan haknya. Tapi secara emosinya memang ada ganti material ya. Tapi apakah itu menyembuhkan? Hal-hal seperti ini ya kita akan bahas hari ini. Di awal ya saya ingin bertanya sedikit ini ya dari sudut pandang psikologinya. Oke. Tadi saya lihat kata di awal ini sutradara saya pakai kata-kata keramat lagi. Psikopat berjas putih, psikopat ini apa sih ya? Namanya psikolog kan. Oh iya, aduh. Jadi kita pada beda jauh ya, sorry ya. Gawat. Yang psiko-psiko kayak gitu ya. Oke, psikopat itu adalah orang yang sakit jiwa. Gitu. Kalau secara simpelnya seperti itu. Jadi psiko itu adalah diambil dari kata psike, jiwa, dan pathos itu artinya penyakit. Menggambarkan orang yang tidak punya perasaan, emosi, dan tidak punya hati nurani. Pokoknya dia lengkap lah. Ada antisosial, manipulatif, egois, kurang empati, kurang ada rasa bersalah, dan sebagainya. Kompleks nih ya kayaknya. Wah, Suatu hal yang kompleks banget. kayaknya ada yang pas nih sama ciri-ciri. Oh gitu, siapakah? Saya tadi juga sedikit browsing, searching, cari-cari ya, kumpulin data tentang psikopat nih. Ada satu yang menarik perhatian saya. Tadi ciri-ciri sudah disebutkan sama Ibu Pauline ya. Kurang empati, dingin secara emosi, manipulatif yang jahat-jahat lah ya. Yang jahat-jahat. Tapi ada satu ciri-ciri yang unik. Apa tuh? Memiliki kemampuan menawan Oh. dan karisma di permukaan. Oh. Berarti kalau nggak menawan, nggak berkarisma, nggak bisa jadi psikopat ya? Jadi dari fisik ya? Oke. Karisma mungkin bukan fisik. Karisma ini kan feel yang muncul ya, sama kayak yang tadi berjas putih ya, mungkin mukanya biasa aja gitu ya. Betul. Tapi pendidikannya tinggi. Ya. Kalau kita lihat di medsosnya pamer foto, kelihatan ya berkecukupan lah, bahkan mungkin berlebihan. Ini bisa nggak sih jadi karisma? Ya, bisa jadi. Karena kalau lihat Sesuatu mukanya yang kayaknya nggak jadi menjadi, karisma juga. Ketertarikan ya. Sesuatu ada auranya nih. Ada getaran-getarannya gitu. Itu kali ya. Berarti syaratnya lengkap ya. Potensinya psikopat nggak nih pelaku? Itu setelah psikopat itu kalau mungkin setelah dia ada kejadian tertentu baru kita tahu kali ya. Oke. Kalau masih terselubung seperti itu ya kita nggak bakalan tahu karena siapapun berhak untuk Jadi psikopat. seseorang yang meraup. Oh my god. Sudah langsung diplesetin. Menjadi seseorang yang menawan, yang menarik dan sebagainya. Secara ya seseorang pingin ada faktor narsisnya atau apapun itu. Tapi kalau sudah ke psikopat berarti sudah mengalami sesuatu yang membuat kita menjadi lebih yakin bahwa di balik semua hal-hal yang membuat kita tertarik, menawan dan sebagainya itu ternyata ada minusnya, ada yang lain. Oke. Jadi
harus masuk ya syarat tadi ya. Harus berkarisma dulu, menawan, baru bisa jadi psikopat. Kalau Kayak gitu tuh. sutradara kita, oke kita kembali. Kan cerita-cerita ini ya, dimana kasus-kasus ya kita bilang seperti yang sedang booming ini sebenarnya banyak terjadi di hal-hal lain ya, di bidang-bidang pekerjaan lain, di sehari-hari ini cukup banyak ya, kalau kita lihat berita ada aja terjadi kasus pelecehan per X lah, itu banyak. Tapi akhirnya ini jadi suatu kasus yang mencuat saat pelakunya ya tadi memenuhi kriteria yang luar biasa ya. Dimana kalau kita pikir secara logis ya, kita pikir logika, pendidikan bagus tinggi. Ya. Kemudian kalau kita lihat dari pencitraan, entah asli atau tidak, tapi dari citra yang pelaku tunjukkan di media sosial, nggak ada kekurangan apa-apa. Tapi masih melakukan ternyata tindakan yang benar-benar ya 180 derajat lah berbalik dari apa yang ditunjukkan oleh si pelaku ya. Ya. Ini ada dorongan psikologi tertentu nggak sih untuk orang-orang yang mungkin ya udah nggak kurang apa-apa, pendidikannya udah bagus, kemudian pandangan masyarakat juga percaya sama sosok-sosok ini, apakah ada dorongan untuk jadi berbeda gitu mungkin ya? Iya, bisa jadi Pak Ber. Jadi ada beberapa faktor yang mendukung terjadinya hal itu. Di antaranya adalah ada power asimetri, ya. Ada kuasa, ada rasa kuasa, ada kebutuhan berkuasa mungkin ya masuk ke sana, di mana ada relasi yang tidak seimbang antara seseorang yang superior dengan seseorang yang inferior. Itu. Jadi tidak sesuai ya di sini. Kemudian dari teori belajar sosial juga ada mungkin secara kalau kita hubungkan dengan perkosaannya atau pelecehannya itu dampak industri seks. Di mana di situ hilangnya kepekaan terhadap nilai-nilai sakral seksualitas. Jadi akan semakin terkait hubungannya kalau seseorang punya power, punya kebutuhan berkuasa yang tinggi, lalu dia merasa menjadi seseorang yang superior. Nah, lalu dihubungkan juga dengan kondisi industri, jadi industri seks ya, industri seks sebagai suatu industri. Dampak industri seks di mana orang sudah tidak melihat ada etika, ada moral atau apapun, sehingga mereka menjadi tidak peka bahwa ini adalah sesuatu yang sakral, yang harus dimuliakan, yang harus disucikan. Gitu. Ini jadi kebablasan gak sih? Maksudnya kebablasan itu kayak gini. Kan sekarang era yang benar-benar kayak terbuka ya. Sex is not something like kayak gak tabu gitu kan. Saking gak tabunya dah gitu kan. Yeah. Jadi bablas gitu Yeah. kan ya. Hal-hal seperti itu. Jadi kayak Mungkin kalau yang biasa itu mungkin cerita yang kayak kita bahas minggu lalu ya, jual beli gitu udah biasa banget kali ya. Tantangan emosinya kurang gitu. Jadi cari dikit yang agak ada tantangannya gitu. Challenge-nya. tapi kalau misalkan si dokter ini atau orang-orang ini yang melakukan gitu kan ya, itu ternyata dari keluarga yang baik-baik saja ya kelihatannya ya. Oke. Gitu. Apakah ada hal-hal yang ternyata tidak baik-baik saja gitu. Contoh, kalau misalkan dia adalah seorang suami gitu. Seorang suami yang kayak perfect banget, yang secara pendidikan bagus gitu, edukasi bagus, ganteng iya dapat. Istri juga cantik, pendidikan juga tinggi, sama-sama educationnya benar-benar sempurna nih gitu kan. Tapi ternyata mungkin istrinya gitu kan ya dominan, sehingga dia merasa harga dirinya rendah banget nih gitu kan, sehingga mencari Betul. tantangan-tantangan yang seperti ini. Bisa nggak sih? Maksudnya mungkin nggak sih? Bisa jadi. Jadi masuk ke hal yang tadi yaitu power asimetri. Sesuatu kan dia merasa selama ini dia dihargai begitu menjadi orang yang punya power, tetapi pada saat dia berelasi dalam rumah tangga itu ternyata ada pasangannya yang melebihi dia, yang lebih dominan seperti tadi. Kemudian juga sehingga dia akhirnya melampiaskan atau melakukan hal-hal yang tidak etis ya. Betul. Atau juga karena faktor sebelum pernikahan, bisa jadi gitu. Karena kan seseorang kalau itu pernikahan murni ya artinya tidak diketahui bahwa sebelumnya dia punya masalah di bidang seksnya,
entah itu kelainan atau apapun, nah itu baru terungkap setelah dia menikah gitu. Lalu ada beberapa hal yang tidak bisa membuat dia puas ya dalam hubungan relasi mereka sebagai pasangan suami istri, akhirnya mencari jalan lain, mencari jalan yang membuat dia merasa terpuaskan karena aku dulu pernah melakukan ini dan mungkin it's okay, nggak masalah, dan ditambah ada faktor yang timpang tadi. Ada superior dan inferior, itu akhirnya dia melakukan itu. Tapi kalau dilihat yang kasus-kasus lagi marak itu kan si orangnya ini, pasiennya itu kan tidak sadarkan diri. Betul, betul. Potensinya kemungkinan besar karena terjadi dominasi ya dari pasangan ataupun apa, mungkin saja ya. Saya kan juga tidak terlalu tahu gitu. Ya. Tapi kalau misalkan nih normally gitu kan, karena itu tidak berdaya, Ya. dia melakukannya dengan orang yang tidak berdaya, Betul. besar kemungkinan kan kontrol, dia merasa kontrolnya ada di tangannya dia Ya, gitu ya, loh. ya. Dan si perempuannya nggak bisa apa-apa kan gitu. Oke, jadi ini pesan ya sebenarnya untuk para istri yang suka mendominasi suami, hati-hati, mungkin jadi psikopat habis ini suaminya. Jadi masuk ke sana ranah. Kok dari gitu? Tapi betul ada pengaruhnya juga karena kan yang bersangkutan juga sudah menikah dan segala macam. Nah ini kita nggak tahu, itu kayaknya perlu apa ya, dicari, dipetani orang Jawa bilang, dicari kutunya, maksudnya di mana celahnya kok ini bisa terjadi. Nah, Gitu. berarti potensi ini mungkin saja muncul ya kalau mereka mungkin nggak punya traumatik sebelum menikah, nggak punya genetik seorang psikopat. Ini genetik nggak sih? Ada potensi nggak? Diturunkan secara genetik, lahir udah psikopat gitu? Enggak lah. Oh enggak. Lingkungan mungkin ya, Ya, karena ya. dia terbiasa melihat hal tersebut sebagai hal Ya. yang wajar gitu kan. Kayak misalkan gini, membunuh hewan. Ada kan, ada nih kasus nih. Ini tetangga nih. Dia Tukang punya potong anak- hewan. Enggak, dia punya anak perempuan. Anak perempuan ini tiba-tiba baru umur berapa ya? 4 tahun. Tiba-tiba jalan, ada ayam. Ayamnya tuh cuma kayak di remet gitu kan. Gitu sampai mati. Oh, Dan dia tidak merasa bersalah. nggak takut, nggak apa gitu. Loh, itu karena kurang pemahaman. Karena kalau di anak-anak kecil ya, setahu saya dari sudut pandang psikologinya itu sering terjadi. Kebetulan itu ayam, cicak, hewan-hewan, pencet. Karena mereka kan sedang mengembangkan saraf dan mereka nggak tahu itu baik atau nggak baik. Penasaran Ya, penasaran. Itu umum terjadi. Ya. Hanya kalau itu jadi sebuah tindakan berulang dan mendapatkan kesenangan di sana, nah ini mungkin bibit-bibitnya muncul kali ya. Betul. Itu bisa dikategorikan bibit nggak sih kalau Ya. itu berulang? Misalkan ayam satu sih masih curious lah ya, penasaran. Kalau ayam udah 20 gimana? Nah itu berarti kan dia waktu sebuah memori itu bisa tersimpan di otak. Nah kita ngomongin memori, nanti kita masuk juga ya di podcast ini cerita tentang memori ya. Sebuah memori bisa tersimpan kalau ada muatan emosinya. Berarti waktu dia melakukan itu sama si ayam, dia feel-nya mungkin dapat enak, seneng. Akhirnya dia ulangi. Sama mungkin sama kalau kita bawa ke berita tadi, ke kisah tadi ya. Ya. Mungkin dia pernah didominasi, ya kan? Atau mungkin aja dulunya pernah nggak sengaja melakukan hal yang sama ke orang yang sedang tidak sadar, mungkin di bawah pengaruh alkohol, obat-obatan atau apa, dan kok rasanya asik ya. Habis itu dia mungkin menjadi sebuah cita-cita di pendidikan dia. Kan ini kalau kita lihat dia ahli di bidang itu tuh. Mungkin aja itu motivasinya memang kuliah. Betul. Candu ya, candu. Ya, untuk masuk di bidang itu lebih dalam, habis itu eksperimen, kebetulan eksperimennya terbongkar gitu mungkin. Ya, betul. Mungkin pas waktu sebelum dia jadi maksudnya secara profesi memang seperti itu mungkin ya. Pada saat mungkin praktek atau apa mungkin sudah terjadi. Iya, bisa jadi gitu. Jadi dia menggunakan seluruh instrumen yang menjadi kekuasaan dia sebagai profesi dia itu untuk melemahkan korban dengan caranya ya. Secara yang ada adalah tempat-tempat seperti itu atau ada kebetulan juga di bidang dia. Nah, akhirnya dia melakukan dengan kemampuannya itu, dengan caranya. Oke, ini kita ingin tanya lebih jauh ya. Kita ke awal tadi ya, ada sebuah cerita menarik ya. Ini kan kejadiannya tempatnya di rumah sakit ya.
Suatu tempat di mana seharusnya kita berobat, mendapatkan pertolongan, mendapatkan kesembuhan ya. Ya. Saya yakin kita semua di sini ya 99,9% lah pasti pernah ke rumah sakit dengan tujuan untuk berobat, menyembuhkan tubuh, menyembuhkan pikiran. Kalau mungkin yang gangguannya mungkin di pikiran ya, ke tangan orang-orang ahli yang tadi kita sebut mereka yang berjas putih ya. Tapi bagaimana jadinya kalau tangan ini justru melukai kita? Kira-kira trauma apa yang diberikan terhadap orang-orangnya, terhadap orang-orang kita percaya, dan terhadap rumah sakit ini sendiri kira-kira ke masyarakat? Ya. Yang pertama pasti trauma pada profesi tersebut ya di awal, karena segala sesuatu dengan profesi yang baik-baik saja dari dulunya mungkin tidak ada masalah, mungkin hanya ya 1-2 lah di awal-awal mungkin masalahnya beda, tetapi ini sudah merujuk ke arah yang sudah tidak etis, tidak sesuai dengan norma dan sebagainya. Kalau dulu mungkin rata-rata malpraktek kali ya, seperti itu. Jadi tapi sekarang sudah kepada moral, jadi sudah tidak menghargai tubuh seseorang, padahal disitulah mereka berprofesi, mereka melakukan kegiatannya, cara mereka untuk membantu banyak orang pada tubuh manusia itu sendiri, tetapi justru mereka merusaknya dengan kemampuan mereka, dengan ilmu-ilmu yang mereka dapat gitu. Yang pertama pasti trauma kepada profesi tersebut gitu. Lalu yang kedua bisa jadi trauma juga pada rumah sakit yang ditunjuk itu, karena jangan sampai ada ya orang lain atau apapun yang punya perilaku yang sama. Ada ketakutan akhirnya ya. Ya pasti. Ini kan kita sebenarnya kita sendiri ini baru mulai pulih loh dari trauma rumah sakit ya pasca pandemi ya. Ya. Saat zaman pandemi dulu kita takut ke rumah sakit. Orang lebih pilih ke apotek beli obat. Orang menuju ke tempat praktek dokter, ke rumah sakit itu berkurang drastis. Ya. Dan ini sudah mulai pulih dan sekarang terjadi seperti ini lagi. Ya. Dan ini pasti membutuhkan waktu untuk pulih kembali. Lalu kalau dari sudut pandang psikologi klinisnya ya, ini untuk kita lebih hati-hati ya. Ada nggak sih biasanya profil pelaku kekerasan seksual dari lingkungan profesional kayak rumah sakit itu kira-kira, dokter ini nih ada potensi nih, sebut nama profesi nggak boleh. Ya. Kira-kira orang ini nih ada potensi, nah itu. Pastinya jadi kita bisa pilih-pilih lebih aman gitu. Ada tips-tipsnya nggak nih dari sudut pandang psikologinya? Jadi kalau saya ke rumah sakit nanti saya mau liatin satu-satu nih ciri-cirinya nih, mana yang aman nih. Ya tidak bisa, karena kan kita juga bukan peramal ya, atau secara waduh. Ya kali ada bisa kelihatan gitu. Kamu harus bawa dukun kemana-mana ya. Ya kita nggak bisa lihat karena kalau dari penampilan pun tidak mencerminkan seperti itu. Atau orang kita lihat, oh ini penampilannya oke, pasti dia baik-baik saja dan sebagainya. Dan ternyata justru mereka inilah pelaku-pelakunya, walaupun tidak semuanya ya. Atau kita melihat bahwa orangnya lusuh, ngomong kasar, nggak sopan dan segala macam gitu. Kita juga tidak bisa menjudge mereka bahwa ini orangnya nggak benar, nggak baik gitu. Ya tidak semuanya, karena memang kembali ke pribadi masing-masing. Ternyata ya di balik semua keelokan, hal-hal yang bagus, yang menawan dan sebagainya itu orang bisa terjerumus, terjebak dalam satu masalah. Berarti benar-benar ini ya, gambling gitu ya, berarti kita nggak bisa lihat, nggak ada profil khususnya ya? Betul. Kalau misalkan ini sudah ada bibitnya sebenarnya ya, kalau misalkan dia sebelum masuk menjadi profesi A atau B atau C, tadi kan pasti ada tes ya? Ya. Tes ini pasti dari 1000 pasti adalah kelolosan 1. Pas kebetulan ini yang mungkin banyak gitu. Tapi yang pas viral itu pas yang ini gitu. Oke, berarti sudut pandang psikologinya ada alat tes nggak sih untuk psikopat itu? Ya, ada sih Pak. Ada alat tesnya itu. Tapi mungkin pada saat dia menjalani tes tersebut kan seperti di podcast sebelumnya ya. Dia tidak ada rangsangan atau apapun, tidak ada pikiran arah ke sana mungkin. Berarti nggak bisa muncul ya tidak di alat ada, tes? Ya mungkin tidak muncul karena tidak ada niat dan kesempatan tadi ya. Soalnya saya kalau baca-baca juga berita ya, tes psikologi untuk dokter itu baru diperlakukan tahun 2025 ini. Baru, sejak ada kasus. Kalau nggak ada kasus kan nggak dibikin hukumnya. Jadi kita tunggu kasus dulu lah, baru ada hukumnya. Tapi ya kita nggak bisa pungkiri di sini
gitu kan. Masih banyak sekali oknum-oknum yang bisa tuh masuk ke universitas atau masuk sekolah atau apa dengan duit gitu. Masih, tapi sudah mulai dikurangi lah sekarang. Iya, karena bisa diviralkan kan Ya, ya. sekarang udah mulai lebih aman. The power of netizen itu benar-benar luar biasa. Netizen yang nggak terima. Iya. Oke, berarti tadi kita kembali ya. Sebenarnya secara profil kita mengenali itu nggak mungkin ya. Ya. Jadi yang bisa bantu kita di sini adalah dari ya rekan-rekan kita di rumah sakit dengan cara apa? Seleksi dan alat tes yang lebih lengkap, lebih jelas dan dikondisikan sehingga hal-hal seperti ini kita masyarakat awam begini ya. Kan kita nggak bisa lihat kecuali kalau psikopat udah ada tulisan di punggung belakang keluar lo diliatin tuh psikopat tuh kita nggak akan pilih ya. Tapi karena kita nggak bisa pilih ya kita butuh bantuan. Dan lagi itu kan pasien itu kan nggak fokus ke sana pastinya. Betul. Begitu dia sakit memerlukan pertolongan dan sebagainya, lah ditunjuk ada seorang dokter yang bisa Berkarisma, nah psikopat. paling berkarisma ya sudah dia pasrah Ya aja. kayak gitu juga banyak dokter yang berkarisma nggak psikopat ya. Kan tadi katanya ciri-cirinya harus berkarisma. Jadi saya takut kalau lihat yang berkarisma. Salah satunya. Apa saya cari yang paling Tapi sepi kan aja ya tidak kalau. semua. Tapi kalau misalkan ini ya kita kan belajar tentang ada kan di psikologi itu some technique called like micro expression ya. Jadi kayak misalkan Betul. ketika kita bisa melihat micro ekspresi seseorang atau biasanya kan apalagi kita yang punya intuisi yang tajam gitu. Ya. Paranormal. Bukan, maksudnya kayak kok berasa nggak enak ya, Iya, gitu ya. betul. Kok rasanya kok nggak nyaman ya, Ya, kok rasanya betul. kayak gitu ya, kayak gitu loh. Ya itu yang saya mau omong bahwa secara kasat mata kita nggak bisa lihat. Secara ini, apalagi dia sudah memasrahkan dirinya pada dokter yang ditunjukkan, secara dia fokus pada penyakit kerabatnya atau dirinya sendiri. Nah pada Seperti saat kemarin ya? itu komunikasi itu berlangsung, nah ada sesuatu tuh. Kok mulai beberapa kali pertemuan ada yang ganjal ya, ada yang janggal atau apapun. Nah di situ mungkin baru bisa diketahui. Seperti yang kemarin ya, ini berita baru loh, baru viral lagi. Ini ahli kandungan ya, sambil periksa kandungan sambil raba-raba. Terekam CCTV. Dan pasien nggak bisa berbuat apa-apa. Setelah keluar dari sana memang tidak mau ke sana lagi, tapi kan sudah terjadi. Ya. Cerita-cerita seperti ini kan berarti kalau kita baru dapat intuisi setelah kejadian, kan kita nggak bisa pilih-pilih. Intuisi itu kan muncul sebelum terjadi gitu kan, perasaan nggak enak, perasaan nggak nyaman gitu. Sama ketika aku kan juga punya pengalaman nih ke dokter, pernah di rumah sakit juga berapa bulan juga pernah gitu kan. Nah itu juga pernah kok ketemu sama dokter terus perasaannya kayak kamu nggak mau ah dokter ini, kamu minta ganti aja, gitu. Mau minta rujuk aja sama dokter yang lain. Nah, ini untuk mereka yang punya intuisi tajam. Tapi kalau enggak kan kasihan. Yang bisa bantu kan berarti kan nggak mungkin kalau saya mau ke rumah sakit saya harus menajamkan intuisi dulu gitu kan. Enggak, ini contoh. Ini biasanya tuh ada gitu loh kayak gitu. Misalnya kita Ada. main nih ke rumahnya orang terus kita merasa nggak nyaman gitu kan atau kayak gimana itu ada. Cuman kalau orang sakit kayak gitu kayak aku pas waktu setahun nih di rumah sakit gitu, kan udah sama sakitnya aja udah lelah gitu. Iya, iya. Udah capek. Betul. Apalagi suruh mikirin dokter ini psikopat apa enggak gitu kan ya. Enggak bakal sampai di sana gitu Betul, loh. Yang betul. penting kan sembuh kan. Betul, gitu. betul. Oke. Betul. Kita kembali ya. Yang tadi kan kita lihat dari profilingnya berarti kita sudah putuskan ya. Ingat ya, para sahabat yang menonton podcast ini, obrolan kita belum tentu 100% benar, tapi semoga bisa jadi masukan. Karena kita akan gali dan kita ditemenin seorang yang ahli di bidang psikologi. Dari segi profil kita nggak bisa lihat. Dalam artian itu bukan sesuatu yang tampak, tapi tadi ada masukan juga, ya ikuti intuisi ya. Kalau sudah secara logika nggak bisa, ikuti intuisi lah. Karena ada beberapa hal kita nggak bisa logikakan. Tapi kalau intuisi udah nggak nyaman ya sebaiknya jangan diteruskan. Kita bisa pindah, bukan berarti nggak berobat loh ya, kita masih bisa pindah ke tempat yang lain. Kemudian yang kedua ya, ada dorongan apa sih yang bisa membuat seseorang melakukan kekerasan seksual ya di tempat yang seharusnya steril, penuh etika seperti ruang medis? Ini kan ajaib sekali tempatnya. Bukan di tempat yang memang digunakan untuk hal-hal ya, biasanya kan di rumah kosong, di tempat terbengkalai, tempat yang sepi lah, jauh dari mana-mana ya, ini di ruang medis. Iya, iya. Jadi karena memang profesinya di rumah sakit, ya dia akhirnya mencari tempat di situ. Dan memang korbannya itu juga adalah pasien-pasien ya. Jadi
Sebetulnya ada beberapa faktor, ada 2 faktor dah. Yang satu itu faktor pendorong. Jadi faktor pendorong itu dari dimensi individunya sendiri ya. Jadi di mana dia sebagai seorang dengan profesi tersebut mungkin mengalami kejenuhan, capek, kemudian jam praktek yang cukup panjang dan sebagainya, begitu ya. Sehingga pada saat tertentu ini nih ada kuasa atau dorongan hal yang membuat dia mencari sesuatu yang membuat dia mencari apa ya istilahnya kayak refreshing lah gitu. Nah, kebetulan juga ruangnya sekitar itu aja, mau lantai berapapun ya, dia akhirnya bisa melampiaskan. Jadi dia sudah mencari ya jam-jam berapa yang dia bisa lakukan, kemudian dengan alasan apa, kemudian juga nanti di ruang mana dan sebagainya. Itu ada faktor pendorongnya. Sudah disiapkan dulu ya? Betul, dan pasiennya sendiri kan pasrah aja seperti yang tadi saya bilang. Jadi dia tidak mencari dokter ini bisa dipercaya atau tidak. Pada saat sudah ditunjukkan dokter ini yang akan mengatasi masalah dari penyakit pasiennya, ya dia pasrah aja. Saat diberitahu harus ambil darah dan sebagainya, ya dia ikut aja gitu. Jadi ada faktor pendorongnya dari dimensi individu tersebut. Lalu yang kedua ada faktor penarik. Faktor penarik yaitu fungsi pengawasan yang sudah tidak berjalan secara optimal. Jadi mungkin ada beberapa ruang di gedung tersebut yang dia juga tahu kalau di situ akan bisa dipakai nih untuk. Oke, berarti ini ada kurang perhatian juga dari pihak institusinya ya. Betul. Kan tadi kalau kita bilang kita lihat profil orang ini punya potensi psikopat atau berbuat hal nggak baik ya, itu nggak bisa kelihatan saat jumpa pertama atau ketemu pertama kali ini nggak kelihatan. Ya. Tapi dari pihak institusi, dari pihak lembaga ya, ini ciri-cirinya bisa kelihatan nggak dengan dia belajar di sana lama atau dia praktek di sana lama, itu kelihatan nggak ada ciri-ciri khusus di orang-orang tertentu? Mungkin nggak juga ya, karena pengamatan itu kan dilakukan secara pribadi ya, dan mungkin dia bisa menyimpannya dengan sedemikian rupa. Kalau kita lihat juga dari penampakannya, dari penampilannya oke, orangnya kelihatan baik-baik saja, inosen atau apapun ya gitu ya. Nah barangkali itu bisa dikamuflase dengan menyimpan itu untuk dirinya sendiri. Sehingga dalam dia berelasi dengan orang-orang sekitar rumah sakit, siapapun itu, dia lakukan sewajarnya, biasa aja. Nah, pada saat tertentu, niat dan kesempatan itu ada, lalu dia bisa lakukan ya. Kebetulan juga pasiennya juga ada, kemudian instrumen-instrumen juga mendukung semuanya, akhirnya terjadilah itu. Oke, ini saya dapat sedikit informasi ya. Ada alat tes yang dikembangkan oleh Robert De Hari ya. Ada 20 item dinilai dari seseorang, dia bisa menentukan kesehatan mental untuk mengukur tingkat psikopat dari seseorang. Seakurat apa kira-kira alat tes ini? Ya, ini yang saya nggak tahu. Hasilnya seperti apa. Sudah dilakukan ke beberapa kan ini hal yang cukup penting ya, karena tadi kita nggak bisa diagnosis secara kita lihat tuh kita nggak kelihatan. Sudah berinteraksi lama di tempat pendidikan, di institusi tempat dia bekerja juga nggak kelihatan. Nah kemudian ada alat tes yang dilakukan sekarang. Alat tes ini digunakan untuk menilai saat mereka sebelum mereka mengambil bidang mereka ya kan. Nah jadi alat tes ini kan harapannya bisa punya akurasi yang cukup baik ya. Punya akurasi yang cukup baik kalau saya cari sumber-sumber luar gitu ya. Dari sumber umum, alat tes ini punya skor 0 sampai 40. Jadi di skor-skor itu nanti bisa kelihatan kurang lebih tingkat psikopatiknya seperti apa. Nah, namun kembali lagi, seakurat apa diagnosisnya ini kita juga masih belum benar-benar bisa tahu berarti ya. Masih sesuatu yang tetap hanya panduan ukur, mungkin seperti tes EQ begitu ya. Nah, barangkali saat melakukan tes itu dia defense kan. Bisa jadi dia tahu ini mau dites nih tentang apa, nah, dia akhirnya melakukan mekanisme itu. Kalau kita bilang alat tes dengan defense bisa dipatahkan, berarti itu enggak standar alat tes, karena alat tes harus bisa. Sebuah alat tes disusun dimensinya seperti apa, variabel-variabelnya. Ini sebenarnya kan untuk bisa mengecek di semua kondisi lah saat di bawah tekanan. Jadi dia diberi tekanan baru di alat tes. Karena itu kan kalau sebenarnya alat tes psikologi itu tidak bisa di jadwal khusus dalam artian
Bisa aja datangnya tiba-tiba harus tes. Kemudian soal-soal tertentu diletakkan di belakang di saat orang udah jenuh. Kondisi itu diciptakan sehingga bisa muncul indikasi-indikasinya dan tidak harus tes psikopat hari ini ya enggak, tapi kan digabung dengan banyak tes lain. Tapi diambil nilai-nilainya sehingga nanti yang berkaitan dengan level psikopatnya kita bisa cek. Nah, hanya saja yang masih jadi pertanyaan saya, tingkat akurasinya seperti apa sih? Kan sekarang pintu perlindungan kita orang awam kalau ke rumah sakit mungkin hanya alat tes ini. Karena kalau tadi ciri-ciri nggak kelihatan, habis itu kalau sudah sama institusi sudah bekerja lama pun belum tentu muncul, berarti kita seperti nggak punya perlindungan. Iya, karena ternyata memang masih banyak kasus yang terjadi. Ini pun yang diungkap ya. Diungkap kebetulan juga korbannya mau melaporkan. Jadi korban ini adalah saksi juga ya. Dia melakukan itu karena ya dia merasa dia harus melindungi dirinya sendiri. Nah, lalu kalau memang tesnya itu sudah benar dilakukan, tapi ternyata masih banyak kasus-kasus yang terjadi di luar itu dan mungkin selang berapa waktu kemudian, itu berarti artinya nggak kepake dong, nggak berguna dong alat tesnya. Oke, saya sudah mendapat sedikit tambahan informasi. Akurasi untuk alat tes ini jika dilakukan secara profesional oleh psikolog atau psikiater terlatih. Ingat ya, dalam tanda kutip psikolog dan psikiater terlatih, berarti nggak semua bisa. Akurasinya mendekati 80-90% memprediksi. Tapi jika yang mengetes orang awam atau bahkan online, akurasinya turun hanya 40-60% atau bahkan di bawah di bawah nilai tersebut ya. Jadi sebaiknya memang ini dites oleh yang profesional ya. Karena ini akan jadi perlindungan terakhir kita lah. Karena kita nggak bisa cek dari mata kita sebagai orang awam ya. Ini cukup baik karena sudah ada alat tesnya. Besar ya. Perbedaannya besar ya. Betul, besar karena ya. Tadi seperti yang Bu Pauline bilang kan, mungkin mereka yang profesional bisa membuat kondisi ini muncul, tahu caranya, betul. Dan nggak mudah dimanipulasi akhirnya hasil tesnya. Karena kalau orang awam apalagi diminta tesnya online ya sekarang karena sudah serba digital gitu, tambah bahaya lagi. Betul. Oke. Semakin orang defense. Betul, ini makin bikin deg-degan lah. Oke, kita akan masuk ke cerita lebih jauh ya. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol tentang profil, tentang si pelaku nih, sudut pandangnya, kemungkinan apa yang bikin dia jadi seperti itu, di mana kita dapat mungkin dominasi ya. Dominasi, dia biasa didominasi, dia perlu mendominasi, namanya manusia. Selalu menghindari dominasi dan selalu punya dorongan untuk mendominasi. Ini yang melahirkan akhirnya namanya self defense mechanism di dalam diri tiap-tiap pribadi manusia. Jadi untuk para sahabat di luar sana yang hobi mendominasi orang-orang di sekelilingnya, hati-hati nanti orang-orang sekelilingnya bisa berubah. Kita punya sedikit statement menarik nih kecil. Tadi saya juga sempat bahas ya. Butuh sebuah tekanan emosi, ya kan? Untuk sebuah memori bisa direkam dan dicatat. Setuju? Setuju semua nggak? Butuh ada emosi baru memori bisa dicatat. Kalau nggak ada emosinya, ya otak nggak merekam itu, berlalu begitu aja. Listriknya kurang gitu. Oke. Setuju ya semua ya? Setuju, ya. Korban dibius total, nggak sadar diri, dilakukan tindakan pelecehan atau kekerasan seksual. Ada emosinya nggak? Tidak, setelahnya baru. Berarti memorinya nggak ada seharusnya. Ya kan itu sebenarnya pada kasus itu ketika dia mau Dia sadar dia merasa sakit. buang air kecil, dia baru merasa bahwa itu tidak seperti Biasa, sakit kan. sakit. Jadi kalau itu tidak bisa, oh ya sakit, berarti kalau ini tidak digali, dia dianggap nggak ada masalah apa-apa, ya sudahlah mungkin hanya sakit aja, berarti dia nggak akan jadi trauma. Karena dia nggak tahu, memori itu nggak pernah ada. Ya, tapi dia bisa merangkai cerita, Pak. Artinya Kan cerita ini nggak pernah ada di memorinya. nggak pernah ada, tetapi dia ada di ruangan itu bagaimana ceritanya? Kan dia tertidur nggak sadar. Berarti kalau sebenarnya ya, ini kan kita sekarang ke sudut pandang si korban nih. Berarti si korban ini sebenarnya kalau dia nggak perlu tahu cerita detailnya, dia lebih nggak trauma dong daripada dia tahu. Ya, betul. Setuju ya? Kan kasihan nih sekarang. Katanya ada suatu statement di mana kalau ada memorinya, ada emosinya,
baru memori bisa dicatat. Kan si korban ini sebenarnya nggak punya memori. Ya, Akhirnya karena diinvestigasi, digali lebih jauh, ya. beritanya jadi booming. Memori ini dia jadi punya dan dia jadi trauma kan akhirnya. Berarti suatu konsep di mana kalau ada kekerasan seksual atau kejadian yang bikin traumatik, apakah tidak lebih baik kalau hal-hal seperti ini tidak usah dibahas, tidak usah di blow up, dibiarkan tidak muncul ke permukaan? Kalau sudut pandang psikologinya yang lebih baik yang mana sih kira-kira? Mungkin tidak begitu Pak. Artinya gini, memang dia tidak memori karena dia dalam kondisi pingsan. Tetapi ada efek fisik yang dia alami setelah dia mendapatkan seperti itu, perlakuan itu. Jadi efek fisik ini yang dia akhirnya merecall ya dengan caranya dia, kenapa kok ini bisa terjadi? Mungkin kok aku bisa di ruangan ini, oh tadinya itu ada dokter yang menawarkan ini itu dan sebagainya. Nah, apakah ini ada hubungannya? Bisa jadi dia seperti itu. Lalu ya karena dia mengalami hal yang sesuatu yang ekstrim, akhirnya dia bisa menyimpulkan. Nah, menyimpulkan ini kan berarti sesudah itu ada efek psikisnya yang terjadi ya Pak. Artinya dia menjadi luka batin, menjadi seseorang yang dimanfaatkan, mungkin seperti itu ya, atau tidak dihargai. Nah dari situ mungkin timbul perasaan-perasaan yang traumatik, yang tidak menyenangkan, dan dia menjadi korban dan sebagainya. Itu yang tidak bisa segera untuk dipulihkan, karena butuh waktu, butuh proses. Ya. Ini kan kemarin karena berarti kalau kita kembali ke cerita tadi ya, saat seseorang tidak sadar tapi ngalami kekerasan secara seksual ya, ada potensi nggak berarti trauma ini tetap tercetak di dalam memorinya biarpun dia tidak sadar. Jadi bawah sadarnya menangkap kejadian tadi dan menyimpannya, itu ada kemungkinan nggak? Ada kemungkinan kalau akhirnya diruntut dari ceritanya dan ketemu dengan pelakunya dan akhirnya mungkin pelaku menceritakan semuanya, akhirnya terrecord, termemori dan berarti baru termemori setelah dengar cerita atau sebenarnya waktu dia dianggap tidak sadar itu bawah sadarnya masih sadar dan menyimpan kejadian itu. Memorinya masuknya waktu di mana nih? Waktu dia tidak sadar. Mungkin sesudah kejadian ya. Sesudah kejadian ya. Mungkin sesudah kejadian karena kan dia nggak tahu apa-apa, nggak ingat apapun. Nah, lalu dia pelan-pelan recall lagi, oh ini ada ini, oh yang bersangkutan tadi. Nah, lalu dia mulai nyambung-nyambung ceritanya sendiri dan ternyata memang ada pengakuan. Tapi pernah nggak sih ada kasus orang sudah di anestesi total gitu, bius gitu, dioperasi, dia ingat cerita waktu operasinya? Ada banyak juga ya. Itu berarti kan sebenarnya bawah sadar dia masih merecall memori ya. Iya, betul. Jadi ini kembali kita ke statement tadi, benar nggak butuh emosi untuk memori dicatat? Bisa aja walaupun secara sadar sudah jatuh di bawah pengaruh obat, tapi bawah sadarnya nggak pernah tidur. Bawah sadarnya menyimpan memori, ke-trigger lagi, dapat cerita, traumatik itu muncul lagi ya, memorinya ada. Betul. Berarti mau dilakukan sadar atau tidak sadar, sebuah trauma atau sebuah tekanan emosi kuat tetap tercatat di bawah sadar korban ya kan? Ini kan banyak ya, belakangan sudah mulai semakin aware ya, orang udah semakin kuat mentalnya. Kalau kita bilang generasi sekarang mental lebih gak kuat, nggak juga. Karena mental orang zaman sekarang juga banyak yang jauh lebih kuat, lebih berani. Kalau dulu banyak sekali didapati ya korban-korban kekerasan seksual, apalagi dilakukan oleh figur-figur otoritas. Baik otoritas secara mungkin pendidikan, secara mungkin keyakinan atau apapun itulah. Nggak lapor. Dan itu terjadi berulang. Waktu saya turun banyak ke daerah-daerah kecil di desa-desa, saya melakukan konseling, saya melakukan terapi, banyak sekali korban pelecehan seksual yang nggak ngelapor. Pertimbangannya kira-kira apa ya? Yang membuat mereka milih tidak melapor ini kan itu udah jelas mereka mengalami berkali-kali berulang-ulang, bukan hanya satu. Saya pernah satu hari itu menangani lebih dari 30 korban pelecehan seksual dan nggak ada yang lapor satupun. Malu. Di bawah tekanan, kalau kita bilang di bawah tekanan banyaklah tekanan lebih keras. Kira-kira ada dorongan emosi apa sih yang bikin para korban ini akhirnya memilih untuk tidak lah? Ya betul tadi, malu. Rasa malu. Rasa harga diri orang tua kali ya. Harga diri keluarga orang tua. Kalau ada masalah dengan orang tua, kalau dia masih apalagi kalau pelakunya keluarga dekat ya. Betul, ya. Keluarga dekat.
Ya, figur otoritas. otoritas. Orang yang dipercaya keluarga, Ya, ini kan banyak ya, orang betul. yang di keluarga dihormati, Dihormati. ternyata jadi pelaku. Ini Tentu banyak dia ya. dianggap menjadi orang yang ya membuat masalah karena tidak mungkin itu menurut masyarakat itu tidak mungkin terjadi. Nah, korban-korban ini ya mereka yang ini kan yang lapor karena kemarin kejadian terbongkar, mungkin dia trauma tapi langsung akan ditangani secara psikologi. Ya. Jadi untuk mereka para korban ya yang mengalami dan tidak ditangani, nggak ngomong, sembunyi aja, disimpan aja, biarkan cerita ini tidak pernah ada gitu. Itu kira-kira ada dampak nggak untuk psikologi jangka panjangnya? Ada lah. Stres bisa, depresi berkepanjangan, apalagi kalau dia sudah berjuang sedemikian rupa dan tidak ada solusi yang didapat dan bahkan dia menjadi kebalikannya, artinya dia menjadi pelakunya, dituduh seperti itu. Kan banyak juga waktu pada saat dia melapor menjadi korban, diusut-usut ternyata justru dia yang menjadi pelakunya. Yang kayak Dianggap dia yang menjadi pelaku. yang kayak kemarin itu ya. Ya. Ya katanya korban sekarang jadi pelaku, ini nggak jelas. Nih, kita kembali ke topik ini lagi. Iya. Berarti sebaiknya mereka yang berada di luar sana ya, untuk para sahabat di luar sana yang mungkin mengalami kondisi seperti ini dan masih memilih untuk malu, untuk merasa bersalah, sebaiknya segera ambil langkah. Ambil langkah apa? Cari bantuan secara psikologis. Sehingga hal ini tidak menjadi suatu hal yang menyebabkan traumatik lebih dalam lagi di masa depan ya. Mau dilaporin apa enggak itu perkara nanti. Yang penting kalian bisa punya kesempatan kedua lah untuk maju, untuk melangkah dalam hidup dan nggak bawa-bawa trauma. Biarpun mungkin tidak mudah tapi pasti ada solusi ya. Betul. Oke, kita kembali ke topik kita ya. Pelaku dalam kasus ini, dia kan adalah salah satu orang ya yang sedang berada di tempat pendidikan Ya. yang terkenal. Pendidikan ini terkenal sangat berat tekanannya. Apakah ada pengaruh tekanan mental di dunia pendidikan, khususnya di bidang profesi orang tersebut ya, yang memicu munculnya deviasi perilaku seperti ini? Mungkin ada ya, karena beberapa kasus yang terjadi sebelumnya itu juga karena pengaruh tekanan mental. Ya, mungkin diantaranya bullying lah, atau kejenuhan, mungkin juga karena padatnya jadwal, tugas-tugas dan sebagainya, ya, target-target yang harus dicapai dan semuanya itu akhirnya membuat orang menjadi penat, menjadi stres juga karena itu tidak bisa diatasi. Kemudian akhirnya dia mencari sesuatu di luar itu yang membuat dia berhenti sejenak lah atau apa gitu ya. Berarti semakin berat tekanan di sebuah tempat pendidikan, potensi penyimpangan perilaku makin tinggi ya? Betul, apalagi kalau dia tidak bisa mengendalikan diri. Nah, jadi untuk para sahabat di luar sana, kalau cari tempat pendidikan, sesuaikanlah sama mental kita. Kalau nggak siap mental, mending pilih yang lain lah daripada ntar kita berubah jadi psikopat ya. Udah mahal jadi psikopat ya kan. Betul. Saya sempat dapat sedikit obrolan di luar podcast ya. Karena di tempat pendidikan ini memang dikenal punya tekanan mental yang tinggi. Tapi kalau kita lihat sudut pandang positifnya ya, kenapa tekanan mentalnya tinggi? Karena kalian nantinya setelah lulus di sana, kalian akan punya tanggung jawab sangat besar. Kesehatan orang, jiwa orang. Kalau mental kalian di sana udah nggak kuat waktu pendidikan, apalagi waktu keluar, harapannya kan keluar bebas tekanan mental. Ya jangan pilih bidang-bidang kesehatan seperti itu, karena bidang kesehatan tuh bidang tanggung jawab. Cari bidang lain lah yang buat seneng-seneng dan santai-santai gitu kali ya. Cari Tapi aman. kalau pas lagi kayak kapan hari pandemi kan, itu kan tanggung jawabnya luar biasa ya. Iya. Juga yang meninggal dan Iya. sebagainya kan. Ya. Padahal profesinya ya memang itulah, maksudnya ujung tombaknya. Bukan Iya. bukan kalau misalkan pikirannya duit, kerja ini ntar dapat duitnya banyak ya kan, kalau masihnya banyak. Jangan ya, jangan. Jadi kalau teman-teman memang mau fokusnya mau cari duit, salah jurusan. Kayak cari yang lain lah yang memang mencetak duit. Kalian di sana kan mencetak kehidupan orang yang lebih baik, bukan tempat cetak duit. Dan ya semoga ini juga bisa jadi pandangan untuk teman-teman yang lagi pendidikan yang memang fokusnya cuma duit aja, ya pindah-pindahlah dari awal, gak usah diterusin daripada makan korban. Kalau kalian jadi korban nggak apa-apa, udah pilihan. Tapi kalau makan korban lain kan kasihan. Oh. Oke, kita kembali lagi nih. Ya.
Kira-kira nih sedikit ya, ini kan tips dan trik ya. Kalau untuk teman-teman yang mungkin mengalami kondisi seperti tadi ya, pelecehan, korban pelecehan, ada saran nggak tahap apa yang bisa mereka, kalau mereka masih malu untuk konseling, malu ke psikolog, atau mungkin nggak punya jalur, atau mungkin dikekang dan nggak bisa, dianggap masih, karena di beberapa daerah ya, masih ada loh orang kalau ngalamin emotional disorder kita bilang ya, masih level disorder ya, belum sampai level depresi, itu udah dipasung, itu masih ada. Iya. Kira-kira untuk mereka yang masih belum sampai level itulah, masih bisa sempat untuk mengobati dirinya, ada saran gak nih kira-kira apa sih yang bisa mereka lakukan? Iya, memang tidak mudah ya Pak. Sebetulnya ini kembali ke pribadi masing-masing. Kalau dia mengalami seperti itu, harus ada satu keberanian yang tidak bisa tidak ya mereka harus lakukan, yaitu bicara apa adanya. Karena dengan bicara, terutama ini boleh kepada siapapun ya, tidak justru memang tidak mudah ya bicara. Kalau itu hubungannya dengan orang-orang yang berpengaruh, bicara pada keluarga justru akan menjerumuskan dia, bisa jadi seperti itu. Tapi tetap saja lakukan usahanya untuk speak up, bicara kepada siapapun, entah itu orang itu akan mendengarkan, entah itu orang akan ada actionnya bagaimanapun, jadi dia harus punya keberanian untuk bicara dengan jujur, karena sesuatu itu ya tidak bisa dipendam dan ternyata membawa efek psikologis yang cukup berat bagi korbannya. Nah, walaupun itu pun sudah berlangsung berapa lama, tapi kalau kita sudah punya keberanian untuk bicara, pasti ada jalan keluarnya. Mungkin pada saat di awal-awal dia tidak berani ya, karena banyak faktor lah. Tapi pada saat tertentu dan ini belum menemukan solusi, kan pasti dia bertumbuh ya, dia punya keberanian, dia bisa berpikir, ini nggak bisa, harga diriku nggak bisa seperti ini, aku nggak bisa diinjak-injak, aku nggak bisa disepelekan, aku merasa dimanfaatkan, tidak dihargai dan sebagainya. Ada saatnya nanti dia akan speak up tentang kondisinya dan itu akan terungkap. Ya. Tapi bukan ngobrol ke pelakunya ya? Ya, sebetulnya iya. Termasuk juga ya? Betul, termasuk iya, karena itu yang membuat dirinya seperti itu kan. Tapi kalau dia speak up ke pelaku mengulangi perbuatannya, nggak tambah numpuk traumanya? Oh, maksudnya tidak ngobrol ke pelaku, tidak. Tapi pada orang lain yang menurut dia bisa dipercaya. Walaupun sebetulnya orang yang dipercaya itu pun mungkin belum tentu mendukung. Kan banyak nih, saya dapat ini kisah nyata ya di sebuah tempat, saya nggak sebut nama. Pelaku adalah orang A yang kenalan baiknya orang B. Dia ngomongnya ke orang B. Ternyata seorang B ikut melakukan kekerasan sama dia. Dan dia digilir tuh sampai banyak orang. Dan sampai sekarang juga nggak bicara. Nah, itu. Dan ini kebanyakan terjadi, apalagi daerah-daerah kecil. Nah, apakah berbicara ini sebaiknya kepada siapa kalau memang lingkungan kita seperti itu? Karena dianggap, oh itu bisa nih. Dia nggak ngomong, aku juga jadi pelaku, toh dia nggak berani ngomong. Susah ya. Ya, ini masih banyak. Sudah di pedesaan ya. Dipercaya atau yang mungkin lebih otoritas ya. Maksudnya memang tugasnya gitu loh. Atau kalau enggak diviralin aja lah, rekam sendiri, diupload. Iya, enggak gitu juga ya. Tapi sekarang bisa aja sih itu juga artinya gimana pun usahanya ya, mungkin walaupun orang sudah tidak mempercayai dia, apalagi malah justru dimanfaatkan oleh orang yang dia cerita segala macam itu, kalau dia masih gigih untuk memperjuangkan hak-haknya, pasti suatu saat terungkap ya, gitu. Karena kejahatan atau apapun itu, walaupun disembunyikan pasti akan ketahuan. Terungkap. Ya. Oke, kita kembali ya. Ini ada satu perenungan kecil ya. Banyak orang yang berkata, ya tenaga medis itu juga manusia. Bisa capek, bisa stres, bisa tertekan, bebannya banyak ya kan. Ya. Tapi apakah beban yang mereka bawa ini bisa dijadikan sebuah alasan untuk merusak hidup orang lain? Ya, tidak bisa karena itu kan urusan dia. Bagaimanapun saat dia berhubungan dengan pasien, itu dia harus menetralkan dirinya sendirilah artinya. Artinya dia tidak mencampur adukan urusan pribadi dengan tugas-tugasnya, dengan profesinya dan sebagainya. Gitu. Oke, jadi ini pesan ya untuk para sahabat berjas putih di luar sana. Ya kami tahu beban kalian mungkin berat, tekanannya banyak. Tapi kalau nggak siap nggak usah pakai jas putih lah. Jadi orang biasa aja. Untuk kalian di sana yang masih sering marah-marah ke pasiennya,
melampiaskan emosi pribadi ke pasien. Kalian belum siap pakai jas kalian ya. Sekali lagi obrolan kita belum tentu benar, tapi ya inilah yang terjadi di masyarakat ya. Ganti jas hitam Pak. Jas hitam itu tugas yang lain itu. Ya memang sebetulnya ada di luar itu semua ya. Kalau tadi kalau saya bilang selain niat dan kesempatan, mereka juga bisa merencanakan ini semua. Tapi kondisinya kan mendukung ya. Itu. Jadi sudah profesinya seperti itu dengan kuasanya, dengan kebutuhannya yang mungkin tidak bisa dia dapatkan mungkin dalam rumah tangga atau apapun, ya dia akan merencanakan ini. Karena perencanaan itu kan meliputi banyak hal. Dia cari target yang pertama. Target dari hal yang mungkin tidak yang umum tapi yang spesifik. Kemudian insentif. Insentif tuh dia mencari untuk suatu penguatan ya. Dari semua tekanan-tekanan yang dia terima dalam profesinya, itu kejenuhan, jam praktek lama dan sebagainya misalnya itu, ada sesuatu yang membuat dirinya, nih aku perlu nih menghadiahi diriku dengan sesuatu yang membuat dia senang, yang membuat aku puas atau apapun itu ya. Kemudian ada juga karena sumber daya. Jadi sumber daya itu ada instrumen yang dipakai, apa itu ya? Sesuatu yang tadi mungkin ruangan, jamnya, kemudian alat-alat yang dipakai untuk memperdaya korban sehingga tidak berdaya dan sebagainya. Lalu yang ketiga juga ada resiko. Resiko artinya bahwa dia sudah mempertimbangkan semuanya itu agar tidak terungkap, agar tidak terdeteksi, dia menghilangkan jejak atau menghilangkan barang bukti dan sebagainya. Nah, kalau itu semua ada dalam diri seseorang, ya semuanya akan terjadi dengan mulus. Oke. Bu, saya mau tanya nih, Bu Pauline kan seorang psikolog ya. Dari hati yang terdalam nih, boleh dirangkai nggak? Jadi satu kalimat sederhana aja. Sebuah pesan untuk mereka yang mengalami kondisi korban ya. Mengalami kondisi korban dan masih menjadi korban sampai hari ini. Ada pesan apa sih yang ingin Ibu sampaikan sebagai seorang psikolog dari hati yang terdalam yang sangat paham lah perasaan para korban ini? Ya. Korban ini adalah saksi ya, saksi yang harus kita lindungi, harus kita hadapi. Dan korban ini tidak hanya secara fisik dia mendapatkan masalah, tetapi juga secara psikis, secara kejiwaan. Dia butuh pendampingan yang terus-menerus. Dan kita tidak bisa tahu kapan akan selesai pendampingannya itu, karena kembali ke diri masing-masing. Cepat atau lambatnya kita tidak tahu. Kalau yang melakukan sudah dihukum dan sebagainya, tetapi untuk korban ini butuh waktu dan proses yang lama. Nah, saya berpikir untuk kalian yang menjadi korban, tetap jaga diri, nggak bisa kita 100% percaya pada orang, yang kadang-kadang kita nggak tahu ternyata tujuannya berbeda, bukan untuk menolong kita, tapi justru menjerumuskan. Memang tidak mudah dan tetap berhati-hati memilih teman, memilih lingkungan dan sebagainya. Tapi harus punya keberanian untuk bicara. Ya, karena ini tidak menyangkut sesuatu yang seumur hidup yang panjang. Karena mereka tidak hanya dicap sebagai apapun, karena kadang-kadang korban bisa menjadi pelaku ya, dalam tanda kutip diputarbalikkan seperti itu. Tetapi dalam efeknya bisa menjadi pengaruh pada saat mereka berumah tangga, kalau yang masih sendiri dan sebagainya. Jadi ini bukan suatu hal yang mudah. Tetap menjadi diri kalian untuk berpegang teguh, untuk mau berani untuk bicara dan mencari perlindungan. Oke. Ibu, kalau satu lagi pesan ya untuk para masyarakat di luar sana, para silent ya, orang yang tahu di sekelilingnya terjadi, tapi milih pura-pura nggak tahu lah, peduli amat. Atau bukan, mungkin orang terdekat keluarga atau orang tuanya tahu anaknya mengalami pelecehan, tapi pura-pura nggak tahu karena pelaku pelecehannya mungkin orang yang buat orang tua juga otoritas. Ya. Atau mungkin anaknya dianggap ngayal lah. Ada pesan apa sih buat orang-orang seperti itu? Untuk orang yang mengetahui kejadian itu, tapi memilih nggak mau tahu dan jadi saksi bisu aja lah. Ya, itu suatu perbuatan yang tidak benar ya, karena efeknya panjang saya bilang. Kalau dia menjadi orang tua dari si korban, tentu ada banyak masalah yang akan terjadi.
Karena selama orang itu yang menjadi pelaku masih menjabat suatu jabatan tertentu, mungkin ya mereka tidak bisa berbuat banyak. Tetapi ada saatnya mereka akan lengser, jatuh. Nah, jadilah orang yang benar dan baik, dan artinya kalau itu memang harus diperjuangkan, berjuanglah. Berjuanglah dengan korban untuk menegakkan keadilan. Ya. Oke, terima kasih Ibu Pauline. Sama-sama. Luar biasa ya. Apa yang disampaikan Ibu Pauline tadi luar biasa sekali didengarkan. Kalau ada teman-teman di luar sana yang mendengarkan podcast ini ya, yang masih punya luka, nggak bisa bicara sama siapa-siapa, semoga mendengarkan podcast ini menjadi sebuah dorongan bagi kalian untuk berani ya. Tubuh kalian, pikiran kalian, perasaan kalian itu milik kalian. Selain milik yang pencipta adalah milik kalian ya. Kalau nggak kalian yang perjuangkan, nggak ada yang perjuangin. Ya kalian perjuangkan hidup kalian lah. Karena kalian harus maju, nggak bisa terus-terusan. Hari ini podcast ini tidak menjawab atau menyelesaikan apa-apa. Tapi semoga bisa jadi sebuah pintu untuk melihat, sebuah pintu gerbang baru ya. Untuk melihat dari sudut pandang psikologi, kondisi-kondisi yang sedang terjadi. Dan nanti ke depan kita tetap akan angkat tema-tema yang lain dari sudut pandang psikologinya. Semoga ini bisa jadi sebuah pandangan baru untuk para sahabat nanti. Topik kita adalah predator digital. Ini film Predator gitu? Buaya? Nih Pak Sutradara kasih saya bahan kali ini unik sekali ya. Seorang mahasiswa Universitas X di kota Pulau X diduga terlibat pembuatan penyebaran konten pornografi. Ini aktornya bukan? Nggak berani sebutin nih. Palsu. Bukan, ini pornografi palsu menggunakan deepfake yang berbasis teknologi IT. Ini jangan-jangan programmer nih bukan ya? Kamu kan IT kan? Oh bukan, pelaku bukan. Enggak lah, programmer nggak mikir sampai sana lah. Ini kan cerita bisnis ya. Loh, sebut jurusan. Aduh. Ini luar biasa ya. Kalau kemarin bikin film-film dewasa butuh aktor, butuh artis. Ini nggak perlu. Tinggal ambil foto. Jadi teman-teman hati-hati ya. Kirim foto kita, muka kita ke orang lain, besok jadi film dewasa. Jadi artis dadakan. Makanya. Teknologi deepfake, wah ini kayak topik kita terlalu ini nih, terlalu IT banget nih, saya nggak paham. Apalagi kita ngobrol psikologinya ya nanti. Kamu sekolah di mana? Saya sekolah di hutan sebelah ini. Oke, kita kembali. Perhutanan. Oke, seperti biasa kita akan bahas secara psikologi ya, bagaimana korbannya, bagaimana pelakunya, kenapa sih sampai seperti ini. Biarpun saya udah punya kecurigaan karena saya punya sahabat baik nih yang ya kelakuannya begini nih. Waduh. Oke, seperti biasa saya ditemani oleh psikolog keluarga kita. Ibu Pauline silakan. Oh iya, oke. Terima kasih Pak Ber. Ya, cuman saya juga bukan psikolog pornografi ya. Jadi kita juga masih belajar. Apakah itu? Yang mengurusi tentang itu, maksudnya begitu, bukan psikolog pornografi. Yang saya tahu kemarin di akhir tuh psikologi spiritual ada, psikologi pornografi gitu ini kurang ya. paham saya. Kayaknya banyak peminat dan kalau dibuka. Pak Sutradara daftar? Oh, daftar langsung. Orang pertama. Oke, kita masuk cerita ini ya. Cerita ini saya sedih. Tapi ngakaknya ngakak. Karena sebenarnya ini nggak pernah terjadi. Bagi kita yang melihat ini nggak pernah terjadi. Kalau kita bukan korbannya, ya kita nggak ada masalah apa-apa ya. Anggap orang hanya bikin gambar dewasa gitulah. Bedanya gambar ini ditempelin muka kalian. Apa perasaannya nih? Tapi ini pernah terjadi loh, Ya. Banyak. Waktu zaman gini dulu, kayak dulu kan belum ada teknologi, belum semaju ini kan. Terus abis itu si Pelaku. koran. Oh, Koran oke. ya, Koran kan foto-foto. biasa ada tuh tajuk-tajuk apa Ah. ya. Terus, Diambil. Nah kebetulan aku punya seorang teman yang memang sebenarnya dia artis gitu kan. Sebenarnya dia artis. Terus fotonya diambil Diedit. tanpa seizinnya dia, enggak diedit sama sekali. Jadi fotonya Plak-plak gitu. Ya, plak-plak. Tulisannya adalah cara memuaskan orgastik. Gitu. Banyak itu. Zaman dulu kan banyak ya konten-konten topik. Kalau zaman dulu kan boomingnya cerita dewasa. Modern lagi
boomingnya film dewasa. Lebih modern sekarang boomingnya adalah film dewasa yang dibikin dengan teknologi ya yang seperti ini. Ini ya yang saya pingin tanya sama Ibu Pauline ya. Bu, ini kan pelaku ini kan iseng banget gitu ya. Kreatif lah, mereka kreatif karena betul. kalau mereka mungkin pakai model bukan, itu kan yang jadi masalah karena foto-foto yang dipakai diolah jadi gambar-gambar yang diambil ya, foto orang-orang yang diambil dijadikan video dewasa ini adalah ya anak-anak di kampus tersebut. Kalau mungkin mereka bikin dari foto yang nggak pernah ada itu nggak pernah ada masalah sebenarnya, ya kan? Nah oleh karena itu kan sekarang kalau kita bilang teknologi AI sudah sangat banyak batasannya ya, sehingga nggak bisa konten-konten, cuma mungkin mereka menemukan tempatnya ya. Tapi kan memang ada film yang memang diproduksi yang memang full AI. Banyak sekali kan memang sudah sangat maju. Karena itu juga sekarang batasannya juga banyak sehingga tidak disalahgunakan seperti ini. Nah yang mau kita bahas hari ini masalah psikologi pelakunya. Ini kan pelampiasan ya. Ini pelaku atau yang meminta pelaku untuk membuatkan lah ya. Ini mereka nih orang-orang seperti ini orang-orang yang seperti apa ya kira-kira? Memang di dunia nyata mereka nggak laku, nggak bisa PDKT gitu kali ya. Terus akhirnya mereka sudahlah PDKT sama video palsunya gitu atau pingin lihat, nggak berani lihat aslinya gitu. Padahal kan aslinya ada tuh, tinggal bilang aku mau lihat dong gitu kali. Loh kan gengsi lebih terbuka lah sekarang. Tapi biasanya gitu loh, orang tuh yang biasanya nyolot di depan ya. Ternyata dia tuh orang paling chicken sedunia gitu. Masih paling ayam banget gitu. Paling nggak punya nyali gitu kan. Shioku tuh ayam. Paling chicken ya siomay. Gitu. Jadi orang yang kadang-kadang marah duluan nih, ternyata adalah orang yang paling jiperan gitu. Ya, betul. Jadi itu secara psikologi terbaliknya kayak gitu nggak? Ya. Itu kan self defense ya manusia ya. Ini banyak nih ya. Ini kita jadi meluas nih. Oke, kita bahas sekilas ya. Orang yang takut ya atau mungkin yang nggak mampu lah, nggak bisa gitu. Bukan nggak mau ya, nggak bisa gitu, mau bangun nggak jadi gitu. Itu seringkali mereka hobi tiap hari bahasnya tentang konten-konten dewasa, pornografi. Untuk menutupi bahwa sebenarnya mereka mungkin tidak mampu, tidak berdaya. Ya mungkin Edi, kok Edi lagi disebut? Ya Edi dan kawan-kawan lah, nggak bisa lah itu. Bukan nggak mau, nggak bisa. Nah ini sama nih. Kalian para pelaku ini ya, kalau mungkin kalian bisa jawab gitu ya, kalian memang nggak laku itu di dunia nyata atau gimana ya? Entah nggak ada yang jawab di komen. Ngerasa aku bukan pelakunya. Apalagi bernama Edi. Edi udah kelihatan banget itu Gen X ya. Tuwir banget gitu. Karena saya nama Edi nggak ada. Sampai bikin digitalnya gitu. Kenapa nggak kalian bikin sama aslinya gitu, kali kan lebih ada pengalaman nyata itu, ini bikin digital. Justru itu orang-orang? Karena dia tidak berani menyatakan keasliannya, kenyataannya. Barangkali dia memang mungkin ada masalah di bagian tertentu, kebutuhan seksualitasnya atau apapun itu, dia punya kekurangan ya, dia punya rasa pesimis atau apapun untuk bisa menarik lawan jenis. Nah ternyata dia pernah mencoba mungkin ya, dia trial error dan sebagainya, dan ternyata dia mendapatkan sesuatu yang pas nih dengan menggunakan digital itu. Kebetulan juga ada AI yang bisa memfasilitasi sehingga akhirnya oke deh, coba aja dia ngambil foto dari mereka lalu dibikin video dan ternyata bisa gitu ya. Tentunya dengan berbagai cara ya, dia juga belajar tentang teknologi tersebut. Ini kalau cerita ini ya yang udah berkembang dan beredar ya. Ini video-video ini dibagi apa dijual sih? Wah, ini dibagi apa dijual sih? Kalau dijual motifnya jelas lah, bisnis lah, bisnis uang. Ya kan, tapi kalau motifnya itu seru dibagi ini mungkin motifnya menunjukkan kreativitas dan kemampuannya. Ya. Tapi yang negatif. Yang negatif. Ya. Nah, ini kan ceritanya yang jadi masalah kalau ini dijual gitu ya. Terus ada yang beli gitu. Ini motif pembelinya ini apa ya? Nggak pernah tahu ya. Kira-kira. Aku tidak pernah menjual dan beli. Banyak yang koleksi-koleksi. Kan banyak tuh orang beli film dewasa. Ya. Film dewasanya artis gitu. Nah ini kan lebih seru nih, menantang film dewasa di mana pemerannya adalah teman-teman satu kelasnya semua. Kan keren tuh. Dia tuh mungkin punya dendam tersendiri sama teman-temannya kali ya, maksudnya kayak awalnya kayak iseng gitu kan, ngerjain mungkin dia mau PDKT nggak bisa gitu kan, terus abis itu karena kesenangan
Ya, ini Ya. ini kalau saya baca ya dari bahan yang saya dapat dari sutradara saya. Ini mulai terbongkar ya. Karena hasil tangkapan layar editan tersebut dikirim kepada korban yang merupakan mantan pelaku. Oh, meres nggak sih? Bisa meres, bisa dendam kalau kayak begini. Ya kan? Jadi memang video ini dikirim, bukan foto loh ini ya. Ini sudah video ya, jadi hati-hati sekali. Ini ya seperti yang saya bilang ya, kalian kalau foto-foto tuh usahakanlah akun nggak terlalu benar-benar di publik ke siapa-siapa karena bisa aja jadi korban. Iya, teman aja sekarang Iya. banyak yang kayak gitu kan. Nah, tapi nggak semuanya merasa jadi korban. Ada beberapa Iya. yang fotonya diedit, dibikin sure gitu, dia bilang nggak apa-apa lah bantu promosiin akunku. Bisa aja, kan itu nggak asli. Nah sekarang Tapi tadi hasilnya memang fotonya foto dari mantan semuanya. bukan, ada salah dikirimnya satu ke- mantannya. Foto mantannya. Salah satu Korban-korbannya mantannya. banyak nih kayaknya. Oh, korbannya banyak, tapi dikirimnya Seolah-olah ke- korban tampil tanpa busana, bukan foto-foto. Oh bukan satu orang nih. Satu orang tuh banyak nih Pak. Banyak, nah, itu banyak. Wah. Bisa buat bisnis nih. Pak Sutradara sudah lihat kah? Nah, sutradara udah nonton. Belum, belum. Udah nonton nggak Pak video-videonya? Sutradara banyak koleksinya nih. Ya. Jadi gini ya, Oh my God. kita kembali ya, kembali ya. Oke. Kalau dari dorongan, kalau ini tadi ceritanya cerita bisnis ya, bisa aja pelaku kenapa tujuannya ya, berarti Ya. kemungkinan tujuan bisnis. Oke. Yang gangguan jiwa, sakit jiwa siapa ya? Pembeli-pembelinya lah, ini jelas. Daripada mereka beli beginian kan mending PDKT sama orang aslinya lah. Beli mungkin juga nggak murah lah ya. Daripada kalian beli banyak video, habis banyak, mending kalian deketin satu lah buat traktir satu orang, mungkin bisa PDKT kali jadi. Daripada dapat koleksi video, mending dapat aslinya satu kan gitu. Lewat asli satu terus diajak merit kan ya udah deh. Nah, kan. Selamanya gitu. Daripada kumpulin video banyak gak tahu buat apa. Kita lihat sudut pandang korbannya ya ini Bu. Bu Pauline, saya mau tanya. Ya. Kalau orang mengalami kondisi ini ya kan identitasnya diambil tuh. Ya. Ada dampak psikologi nggak sih ke si korban? Kan dia tahu itu bukan dia. Pastilah, pasti secara tidak langsung ya. Walaupun ini tidak ada pengalaman khusus ya, artinya tidak mengalami dan sebagainya. Tetapi kan kalaupun dia memang memiliki tubuh memang yang sesuai seperti yang digambarkan dalam ditayangkan di video tersebut, ya mau tidak mau ada efeknya. Kalau yang ditayangkan di video tubuhnya lebih bagus dari tubuh aslinya gimana? Senang nggak ya? Ya artinya kan kalau memang itu bukan, kenapa harus kita pikirin ya? Apa harus itu. dipusingin? Ya masa bodoh lah gitu. Kalau nggak sesuai, banyak beberapa orang mungkin merasa nggak sesuai kok, nggak sama dengan kamu atau apa. Nah makanya ya cuek-cuek aja lah. Itu kan Salah yang- satu tanda iya. untuk menghindari itu aja. Itu tapi kan yang buat kita yang tidak mengalami itu Mm-mm. kan terlihat sangat mudah gitu. Tapi Iya. kalau misalkan kan gini ya, kita tuh hidup dengan manusia, di mana manusia itu benar-benar dinamis, di mana Iya. manusia punya yang namanya imajinasi, gitu Mm-mm, kan. mm-mm. Nah, dengan melihat aja, Mm-mm. terus ketemu sama orang yang mukanya sama, Iya. imajinasinya pasti Langsung kemana-mana. nggak sih? Ya, Nah, ya. itu loh yang bikin pada akhirnya jadi kayak takut, Betul, kayak, betul. merasa tidak berdaya, Ya. merasa tidak berharga, Ya. kayak gitu. Nah, Ya. itu sih kayak gitu. Ini Ya, kayak apalagi kita kenal ya. Ini oh si A itu yang betul-betul kemarin ada videonya tuh. betul. Berarti bisa dong. Nah, Janjing ya juga. betul janjing juga. Bisa dong gitu dan segala macam. ini gitu. kayak orang bisa lihat mungkin semua orang pernah lihat videonya kayak